Cita-cita merupakan suatu keinginan yang selalu ada di dalam pikiran manusia dan cenderung diusahakan untuk tercapai bagi pemilik cita-cita tersebut. Kenalkan, kami adalah calon pendidik putra-putri bangsa di masa depan yang sedang berusaha untuk segera menggapai tujuan kami, yaitu menjadi seorang pendidik. Ada tugas kelompok, ingetin di grup ah. Untung ada Celtin yang ingetin kalau ada tugas. Tapi kalau dipikir-pikir, tugas semakin banyak aja ya. Oh iya, udah 2 bulan nih aku gak menstruasi. Kira-kira kenapa ya? Apa aku tanya ke teman-teman aja ya? Ya udah deh. Halo Dokter Arini. Halo. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya bersama kami. Jadi saya itu dapat informasi dari teman saya yang bernama Nurul Fitriana. Yang kebetulan Dokter Arini merupakan dokter obgyn dan juga sepupu dari teman saya yaitu Nurul. Jadi di sini kami sebenarnya ingin bertanya-tanya mengenai gangguan pada menstruasi, Dok. Kebetulan ada teman saya juga yang memiliki gangguan menstruasi. Halo Dokter Arini. Perkenalkan, saya Naili. Jadi gini Dok, saya itu sudah 2 bulan tidak menstruasi. Jadi sebenarnya tanggal menstruasi saya itu ada di pertengahan bulan, yaitu tanggal 15. Dan sampai sekarang udah 2 bulan ini saya belum juga menstruasi Dok. Kira-kira penyebabnya apa ya Dok? Atau apakah ada gangguan di siklus menstruasi saya atau gimana Dok? Saya takut nih, khawatir. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya Naili. Jadi, sebelum saya mencoba untuk menjawabnya, saya mau tebak dulu nih. Kayaknya akhir-akhir ini Naili sedang banyak pikirannya, sedang stres atau tugasnya sedang banyak sekali. Nah, hati-hati loh, terlalu stres, terlalu banyak pikiran itu dapat mempengaruhi kelancaran siklus menstruasi. Terutama kita ini masih kuliah kan? Nah, masih berada pada tahap remaja akhir. Masih tuh nggak lancar kayak gini. Tapi, kalau misalnya Naili tidak mengalami menstruasinya, tidak disertai dengan keluhan-keluhan seperti nyeri di perut atau lainnya, itu tidak apa-apa. Dan kalau Naili belum menikah dan tidak melakukan hal tersebut, tenang saja, Naili tidak hamil. Saya paham kekhawatiran Anda. Nah, tapi jika Naili sudah menikah dan pernah berhubungan, bisa saja Naili hamil. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Seperti itu, Dok. Berarti kalau misalkan siklus menstruasi saya ini sudah terlambat atau terganggu, bisa nggak sih untuk kembali normal lagi seperti yang dulu? Bisa. Caranya? Oke, saya kasih tahu ya. Pertama, kurangi tingkat stres Anda. Jadi walaupun tugas banyak, kita cicil aja nih sedikit-sedikit. Dan jangan lupa untuk beristirahat. Selain itu, di mana tugas kita sedang banyak, kita banyak pikiran, jangan lupa kita harus makan makanan yang bergizi dan juga pokoknya makanan sehat. Kurangi makanan-makanan yang junk food seperti itu, harus dikurangi. Itu nggak baik ya. Nah, selain itu, sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk berolahraga. Oke? Tetapi, jika siklus yang tidak lancar ini terjadi berulang-ulang ke depannya, alangkah baiknya diperiksakan masuk ke dokter kandungan terdekat ya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya atau mengutarakan keluh kesahnya nih mengenai menstruasi. Silahkan. Saya boleh nggak, Dok? Saya boleh bertanya? Boleh banget, silahkan Salsa. Jadi gini, Dok. Kan saya dengar tuh banyak banget pantangan-pantangan ketika kita lagi haid. Terutama ketika kita lagi haid itu nggak boleh yang namanya keramas, terus gunting kuku, apalagi kita minum es tuh, itu kayaknya tuh untuk melakukan hal itu tuh kayak pantangan banget gitu. Apakah itu berpengaruh dalam menstruasi kita? Nah, saya coba jawab ya. Baik, Dok. Jadi, jika kita mencari informasi, apalagi dari internet, kita usahakan mencari sumber yang kredibel, yang terpercaya, yang jelas gitu ya. Karena sebagian besar hal-hal seperti itu yang tersebar di masyarakat adalah mitos. Tetapi dalam Islam sendiri, seperti ada larangan memotong kuku atau memotong rambut pada saat menstruasi itu, ada beberapa orang yang percaya dan mereka mengumpulkan rambut atau kukunya dan akan dibersihkan bersama saat mereka suci. Tapi untuk dalilnya sendiri itu tidak ada. Dan untuk masalah mandi atau keramas, kita tetap boleh melakukannya. Itu karena an-nadhafatu minal iman. Mungkin untuk siklus menstruasi ini pasti ada hormon-hormon kan ya, Dok, di dalamnya. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak, Dok, mengenai hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi? Oke, boleh saya jelaskan ya. Dan untuk hormon-hormon ini pada siklus menstruasi diatur oleh beberapa hormon, baik hormon yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar lainnya di dalam tubuh. Beberapa hormon yang terlibat adalah GnRH atau kepanjangannya adalah gonadotropin releasing hormone. Selain itu ada juga FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Dan selain itu ada juga hormon LH yang kepanjangannya adalah luteinizing hormone. Selain itu ada juga hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Begitu untuk hormon-hormonnya. Pada menstruasi ini terdapat beberapa fase. Yang pertama itu ada fase menstruasi. Yang kedua itu ada fase folikular. Yang ketiga itu ada fase ovulasi. Dan keempat yaitu ada fase luteal. Pada fase menstruasi yaitu terjadinya peluruhan di dalam dinding rahim yang dimana tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya dinding rahim itu sudah menebal. Nah, sudah mempersiapkan jika terjadi pembuahan dan kehamilan tersebut. Nah, lalu untuk fase folikuler, yaitu fase ini terjadi ketika sebuah kelenjar hipotalamus yang berada di otak mengeluarkan GnRH untuk dapat merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis
fungsi dari hormon FSH sendiri untuk merangsang indung telur atau ovarium membentuk sebuah folikel. Nah, prosesnya ini kurang lebih selama 16 hari bersamaan dengan perkembangannya sel telur. Itu fase folikuler. Gitu. Dan untuk fase ovulasi, sel telur yang berada di ovarium ini dilepaskan menuju tuba Fallopi. Nah, ketika di masa tersebut, jika suami istri berhubungan, jadi akan memungkinkan terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur di tuba Fallopi. Begitu. Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Dan untuk fase luteal, fase ini dapat terjadi ketika sebuah folikel yang sudah mengeluarkan sebuah sel telur yang sudah matang berubah menjadi sebuah jaringan yang dinamakan corpus luteum. Corpus luteum ini akan mengeluarkan berupa hormon estrogen dan juga progesteron untuk menjaga agar dinding rahim atau uterus ini tetap tebal sehingga dapat mempersiapkan kehamilan. Nah, di situ tubuh wanita akan mengeluarkan hormon lagi yang tadi sudah disebutkan, yaitu human chorionic gonadotropin atau yang gampangnya kita sebut HCG, untuk dapat menjaga agar korpus ini tetap ada di dalam ovarium. Begitu. Nah, untuk tadi pertanyaan teman-teman, kayaknya alhamdulillah ya, kita tidak ada yang mengalami seperti gejala-gejala menstruasi yang tidak diinginkan atau penyakit-penyakit atau gangguan. Jadi yang keluarkan adalah darah kotor dan peluruhan dinding rahim yang sudah tebal. Nah, kira-kira itu selama 2 hari sampai 1 minggu, volume darah yang keluar itu berkisar antara 30 sampai 70 ml. Itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin setelah saya menjelaskan? Mungkin sudah cukup, Dok. Sudah cukup. Yang perlu diingat, sesibuk apapun kita harus tetap menyempatkan olahraga. Dan sesetres apapun kita, sebanyak apapun tugas kita, jangan terlalu dipikirkan, tapi dicicil sedikit-sedikit. Nah, dengan itu kita dapat mengurangi tingkat stres kita dan dapat memperlancar siklus menstruasi kita. Jangan lupa didukung dengan asupan makanan yang bergizi. Jangan lupa istirahat yang cukup juga ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Terima kasih kembali, Dok. Terima kasih kembali, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya, sama. Mungkin barangkali kalian ada keperluan lain. Saya live Zoom duluan ya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dokter Arini. Berarti aku nggak boleh terlalu banyak pikiran, dan aku juga harus jaga pola makan serta istirahat yang cukup. Baiklah, semoga bulan depan menstruasiku kembali dengan normal.